Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 telah berlangsung kegiatan PKM Komunikasi Kesehatan di Kelurahan Baktijaya, Depok. Acara ini dilaksanakan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat melalui Zoom virtual meeting. Di dalam acara ini dihadiri oleh narasumber yaitu Dedi Irwandi yang merupakan Direktur Akademik dan MIS IKB LSPR, Direktur LSP LSPR, serta Ketua Aspikom Jabodetabek. Dan acara ini juga dimoderatori oleh Wirarti Anindita dari Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Berikut adalah hasil dokumentasi berupa video dari kegiatan PKM Komunikasi Kesehatan. Baik, untuk Ibu Kinkin, saya persilahkan untuk memberikan arahan untuk PKM Komunikasi Kesehatan. Oke, kedengeran Ki? Baik, Oke, sudah Kiki terdengar, kedengeran nggak? Mbak. Sudah terdengar Iya. dengan jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada tim PKM kami, Bapak Dr. Aris Munandar, Ibu Dr. Wiratri Anindita, serta narasumber yang sama-sama kami hormati, Bapak Dedi Irwandi MSI, Direktur apa ya Pak? Direktur London School Public Relation, dan juga yang pasti adalah Ketua Umum Aspikom Jabodetabek. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, teman-teman tim PKM tahun 2021, dan juga Ibu Bapak Komunitas Bank Sampah di Kelurahan Baktijaya. PKM ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan refleksi kesehatan bagi kita semua di lingkungan rumah dan juga masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga kegiatan ini banyak memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kinkin sudah memberikan arahan mengenai PKM Komunikasi Kesehatan. Langsung saja para hadirin, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita masuk kepada inti acara di sore hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Dr. Wiratri Anindita, SIP MSc CPR, yang merupakan dosen aktif dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman seperti menjadi asesor kompetensi Public Relation Indonesia dan juga narasumber di berbagai kegiatan peningkatan kemampuan presenter. Langsung saja kepada Ibu Dita, disilahkan untuk mengambil alih acara. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu Kelurahan Baktijaya Depok. Ya, pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu dalam pengabdian kepada masyarakat dengan tema komunikasi kesehatan. Memang kalau berbicara mengenai sampah tidak akan ada habisnya ya, permasalahan mengenai sampah yang ada di Indonesia. Nah, siang hari ini menarik sekali nih, kita sama-sama bisa mengulas bagaimana sih solusi mengenai sampah yang ada di Indonesia dan bagaimana cara kita bisa mengolah ya kan untuk bisa bermanfaat dan sebagainya. Nah, mungkin saya sebagai moderator pada siang hari ini tidak perlu berlama-lama karena di sini sudah hadir juga pembicara pada pengabdian masyarakat pada siang hari ini. Sudah ada Bapak Dedi Irwandi, beliau narasumber pada siang hari ini yang akan mengulas dan memberikan solusi mengenai permasalahan sampah yang sering terjadi. Ya. Namun sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu CV beliau. Ya, beliau merupakan alumni
dari Master of Science in Communication Studies Universitas Shahid Jakarta, dan juga beliau pernah menempuh Bachelor Degree in Communication Studies Universitas Islam Bandung. Saat ini beliau juga menduduki sebagai Direktur Akademik MES Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta, dan juga Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi LSPR. Beliau juga menduduki sebagai Direktur Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan LSPR Jakarta. Beliau juga sebagai Asesor for Public Relation Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP di LSPR Jakarta. Dan saat ini beliau juga sebagai Ketua Aspikom atau Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Wilayah Jabodetabek. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Dedi Irwandi untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih banyak kesempatannya yang sudah disampaikan oleh Ibu Dita ya, panggilannya ya. Ibu Dita yang mau izin, Bu? Ya, Mas. Selamat sore, selamat siang menjelang sore, tepatnya sore hari ini ya. Kita menjelang asar. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di sini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada Universitas Negeri Jakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di sini di tengah-tengah ibu bapak sekalian yang saya hormati dalam siang menuju sore hari ini untuk kita sama-sama berdiskusi terkait dengan isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, terkait dengan kesehatan dan sampah di situ. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan mencoba dan memungkinkankah saya berbagi share screen? Apakah boleh saya diberikan akses? Ya, panitia, mohon diberikan akses untuk Pak Dedi. Ya, sambil menunggu saya ingin menyapa Bapak Ibu semua yang ada di sini di Kelurahan Bakti Jaya, Depok. Selamat sore Bapak Ibu. Oke, ya. Ya, ini paparannya semoga sudah dapat dilihat dengan baik. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan secara singkat paparannya. Saya rasa Ibu Bapak juga yang penggiat di wilayah masing-masing, khususnya di Bakti Jaya Depok ini juga tentu sudah sedikit mungkin jauh lebih paham dibandingkan dengan saya, tapi akan saya coba ringkas dan selanjutnya kita akan mencoba berdiskusi bersama. Baik, yang pertama boleh di materi saya ini terus terang banyak saya tampilkan dalam bentuk visual ya Bapak Ibu ya. Boleh dilanjutkan kepada ya Bapak Ibu sekalian. Di gambar slide ini terlihat inilah harapan kita sesungguhnya. Ya, harapan yang kita inginkan terkait dengan lingkungan di mana kita tinggal. Di sini lingkungan yang kita harapkan bukanlah lingkungan yang apa ya, maksud saya yang mewah, enggak juga, tidak ya. Tetapi kalau kita perhatikan di gambar ini adalah lingkungan yang asri, yang bersih, yang segar, yang semua itu tentu memberikan dampak kesehatan kepada kita, ya. Lingkungan yang asri, yang segar seperti ini tentu memberikan pengaruh karena sesungguhnya kita itu sesungguhnya sudah melakukan berinteraksi dengan alam ini, gitu ya. Kita melakukan interaksi dengan alam ini ya salah satunya untuk berinteraksi agar kita mudah, kita mendapatkan respon yang baik dari alam sekitar kita bila harapannya itu seperti yang ada di gambar ini. Ya, Bapak Ibu ya, ada pohon-pohon, ada walaupun pohon-pohon itu tapi terlihat rapi, bersih tanpa ada ada sampah di sana.
Nah, selanjutnya kita juga dapat melihat, nah ini situasi yang terjadi. Kalau tadi harapan, sekarang situasi yang terjadi. Di Indonesia, kita termasuk negara di Asia ya, yang memiliki penghasil sampah yang cukup tinggi, 63,5%. Artinya kita masih memiliki PR, yaitu apa? Ternyata kita juga memproduksi sampah yang masih cukup tinggi. Nah, kalau dibandingkan dengan negara-negara yang di Jepang ya, sampahnya itu cukup kecil, bahkan rendah sekali. Nah, diperkirakannya itu di tahun 2025 dalam beberapa tahun mendatang sampah masih menjadi PR bagi kita. Artinya peningkatan produksi sampah ini tinggi. Menarik ya Bapak Ibu, ya seharusnya kita tuh memproduksi hal yang bermanfaat. Tetapi ini yang kita produksi justru sampah. Dan ini yang terjadi. Dapat kita lanjutkan lagi. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, cukup banyak ini slide-nya, ada 38 ya. Nah, kalau tadi itu data, maka kenyataannya pun demikian. Kenyataannya pun demikian. Kita masih memiliki pemandangan, kenyataan di sekitar kita yang seperti tercantum di gambar ini. Ya, kita masih memiliki pekerjaan besar. Sampah itu masih ada di sekitar kita. Nah, ya, seperti inilah kenyataan yang ada di sekitar kita. Kebetulan saya tinggal di Jakarta Selatan, Bapak Ibu. Di Jakarta Selatan pun, ya, walaupun masih cukup banyak pasukan orange yang memiliki tugas untuk menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal penduduk, itu pun masih terjadi sampah-sampah, terutama sampah-sampah itu bekas pedagang-pedagang yang berdagang di malam hari. Pandangan di pagi hari itu masih ada. Nah, ini kenyataan yang tidak bisa kita abaikan, dan itu masih ada. Selanjutnya, nah ini adalah sirkulasi bagaimana kehidupan kita sehari-hari ya. Dari sudut gambar perempuan yang sedang minum gitu ya, di atas itu adalah representasi diri kita. Apa yang kita lakukan ini akan memberikan dampak kepada domisili kita. Ketika sampah-sampah itu ada, kemudian petugas-petugas kebersihan, lanjut sampai disimpan dulu di tempat pembuangan sementara ya. Terkadang tempat pembuangan sementara ini juga masih menjadi PR. Saya pernah melihat, kebetulan domisili saya itu dekat lapangan bola ya di Jakarta Selatan. Itu ada tempat penampungan sementara yang dekat dengan penduduk. Nah, seperti ini nih pembuangan sementara. Dan itu cukup mengganggu dari aromanya, walaupun cukup jauh ya, kurang lebih 500 meter jaraknya, tetapi aromanya itu tercium sampai ke rumah. Bahkan serangga, lalat pun sampai masuk juga ke rumah. Dan tempat pembuangan sementara itu diambilnya pun dalam kurun waktu tertentu oleh truk-truk sampah seperti ini yang nanti selanjutnya akan dilanjutkan ke tempat pembuangan akhir. Nah, ini adalah siklus yang terjadi di sekitar kita. Diri kita, tempat tinggal kita, di rumah kita, sampai dikumpulkan oleh petugas kebersihan, dikumpulkan di tempat sementara, dan lalu diangkut ke tempat pembuangan akhirnya. Lanjut. Nah, ini adalah gambar bagaimana bagaimana masyarakat mayoritas ya, masyarakat mayoritas kita ini
memperlakukan sampah itu sendiri. Nah, ya, walaupun ini terlihat rumah tangga, padahal sesungguhnya yang namanya sampah kontribusinya bukan hanya rumah tangga, gitu ya. Itu juga ada industri, ada juga perkantoran, itu juga memberikan kontribusi terhadap sampah. Dan ini cara mayoritas rumah tangga kita memperlakukan sampah. Ya, yang pertama, ya sampahnya dibuang, baik itu dibuang di tempat sampah maupun dibuang secara sembarangan. Ya, yang penting dibuang dulu sampah. Nah, ada yang dibuangnya ke saluran-saluran air, saluran sungai, got, ke laut, ya, menimbun. Nah, jadi kalau gambar biru itu, garis biru itu adalah daerah keperkotaan, yang warna coklat itu adalah perdesaan. Jadi kalau kita lihat orang kota, gitu ya, orang yang masuk dalam kategori perkotaan, membuang sampahnya itu paling banyak justru membakar, menariknya nih ya, membakar dan menjadi ya udah itu adalah urusan petugas sampah, petugas kebersihan. Tapi kalau kita lihat penduduk-penduduk di wilayah pedesaan, mayoritas cara membuang sampahnya itu adalah dibakar. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data ini, ya, data yang cukup lama sebenarnya. Tapi mayoritas kebiasaan itu tetap terjadi. Walaupun dibakar, ya, kalaupun dibakar itu menciptakan masalah lain lagi, menciptakan polusi baru lagi. Kalau kita lihat di sini justru mendaur ulang, kompos itu kecil sekali. Kita masih menganggap bahwa sampah adalah urusan petugas kebersihan. Ya, sampah adalah bukan urusan kita. Oke, kita dapat lanjutkan kembali. Nah, karena sampah bukan urusan kita, kita juga perlu tahu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya. Jadi sampah itu macam-macam. Ada sampah yang cepat terurai, yang cepat dia beradaptasi dengan tanah, ya, tetap dengan air, dengan laut, dengan segala macam. Tapi ada juga yang sampah-sampah itu sulit terurai. Kalaupun terurai, cukup memakan waktu yang sangat lama periodenya. Ya, sangat lama. Bayangkan, bisa sampai 1 juta tahun. Waduh, usia kita aja normalnya nggak sampai segitu ya. Usia kita paling ya 60, 70. Ini sampah yang kita buang mungkin baru terurai sekian puluh tahun sampai anak cucu kita. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh alam dalam mengurai sampah tadi. Kita lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Nah, kita dapat lanjut. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah dari mana sih sampah itu datang, gitu ya? Kalau kita tadi berbicara sampah itu sebenarnya dari mana? Sampah itu seringkali kita abaikan karena ya tadi berdasarkan hasil riset tadi menunjukkan bahwa ya karena seringkali kita menganggap bahwa sampah itu bukan urusan kita. Padahal sampah itu tidak datang tiba-tiba gitu. Bahwa sampah itu ada karena kegiatan konsumsi. Nah, ya. Jadi sampah itu sebenarnya adalah hasil dari sebuah kegiatan konsumsi. Sampah nggak datang tiba-tiba ya, tetapi sampah itu hadir karena aktivitas konsumsi. Dapat kita lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Nah, proses menjadi sampah itu ya seperti ini. Proses konsumsi dan sisa konsumsi. Selama ada proses konsumsi, ya, apapun yang kita konsumsi itu akan menghasilkan sisa konsumsi. Ya, apapun yang kita beli, apapun yang kita pakai, apapun yang kita gunakan berpotensi menjadi sampah. Nah, dalam hal ini
Contohnya ya, botol minuman ini. Kita sering beli minuman, beli makanan apapun. Semua proses itu, proses konsumsi itu akan menjadikan sisa konsumsi. Bukan hanya beli, ini kebetulan contohnya botol minum. Kita beli makanan pun berpotensi menjadi sisa konsumsi. Bahkan makanan kita sehari-hari pun berpotensi menjadi sisa konsumsi. Kalau kita makanannya nggak habis. Lanjut. Nah, jadi kalaupun kita sudah tertib dalam menyimpan sisa konsumsi kita, pada dasarnya ya itu berpotensi menyebabkan masalah di tempat lain. Ya, sampah yang kita hasilkan, produksi kegiatan konsumsi yang kita hasilkan ini menciptakan sebuah potensi permasalahan di tempat lain. Ya, nah, contohnya seperti ini. Kita dapat lanjut lagi. Nah, jadi pada kenyataannya sampah itu hanya pindah tempat, tidak bisa hilang atau tidak bisa lenyap, tetapi dia berubah bentuk. Yang tadinya udah kita rapikan, tapi ketika tempat pembuangan sampah jadi berantakan lagi. Jadi berubah bentuk aja. Lanjut. Nah, lalu yang menjadi tugas kita adalah apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, inilah jejak-jejak yang kita hasilkan, jejak manusia. Nah, salah satunya adalah jejak-jejak sisa konsumsi. Inilah yang kita hasilkan. Ternyata justru kita sebagai manusia kok menghasilkan ini ya. Gitu. Jadi pertanyaan besar yang mungkin menjadi PR bagi kita semua. Lanjut. Nah, ini saya ingin mengutip surat Ar-Rum ya, surat ke-30, kalau saya nggak salah di ayat 41 itu disebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Di 41. Nah, itu disebutkan telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi apa yang tadi kita saksikan, jejak manusia itu salah satunya memang karena perbuatan kita. Kebetulan saya Muslim Bapak Ibu, dan saya lihat juga mayoritas Ibu Bapak Muslim ya. Jadi ini sudah diperingatkan di ayat 41. Jadi sesungguhnya kerusakan alam yang ada di bumi ini itu adalah karena perbuatan kita. Jejak manusia itu salah satunya bisa menciptakan kerusakan tempat tinggal kita sendiri. Lanjut lagi, Bapak Ibu. Nah, karena kita tinggal di muka bumi ini, cuman satu buminya, jadi nggak ada tempat tinggal alternatif lain. Bumi inilah yang kita harus jaga. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan tempat tinggal kita. Karena apa? Karena nggak ada lagi buminya. Kecuali nanti Mars misalnya ya, planet Mars, ini sudah bisa dibuktikan bisa ditinggali manusia. Tetapi menuju ke sana pun masih proses panjang. Dan kalau memungkinkan ya, tetapi artinya kita tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bisa kemana-mana. Tempat tinggal kita di sini. Dan kita yang harus merawat dan menjaganya. Selanjut lagi. Nah, artinya apa yang bisa kita lakukan? Ya, nah, tadi disampaikan apa yang bisa kita lakukan. Jejak apa yang kita bisa lakukan? Karena pada dasarnya kebiasaan kita, kebiasaan masyarakat kita, ya masih mengacu kepada BPB ini, beli, pakai, buang.
Konsumsi itu kan itu. Konsumsi itu kita beli, kita pakai, setelah selesai kita pakai, kita buang. Bayangkan bila semua manusia di muka bumi ini, termasuk kita, melakukan seperti ini. Penuh bumi ini menjadi tempat sampah. Lanjut lagi. Nah, artinya membuang sampah di tempat sampah pun udah nggak lagi cukup. Seperti slide awal tadi. Kita mungkin sudah menyiapkan tempat sampah yang baik, segala macam. Tetapi bila produksi, konsumsinya, produksi sampahnya banyak pun itu menjadi permasalahan. Nah, jadi nggak cukup nih. Menyiapkan tempat membuang sampah udah nggak lagi cukup. Lanjut. Nah, yang bisa kita lakukan adalah 3A. Ya. 3A. 1, cegah, pilah, dan olah. 3A. Ogah. Cegah, pilah, olah, ogah. 3A. A-nya itu diambil dari kata belakang semua ya. Cegah, pilah, dan olah. Cegah itu apa? Usahakan tak ada barang yang berpotensi menjadi sampah. Usahakan, kan baru diusahakan. Jadi karena mengingat slide sebelumnya, bayangkan bila kita semua, masyarakat kita semua melakukan aktivitas BPB tadi, beli, pakai, buang. Beli, pakai, buang. Nah, yang bisa kita lakukan, kita coba ingat-ingat, nah 3A, cegah. Ayo kita berusaha untuk tidak ada barang-barang yang berpotensi menjadi sampah di rumah. Yang kedua yaitu pilah. Pilah sisa sampah sesuai jenisnya. Dan yang ketiga adalah olah. Olah menjadi barang-barang yang bisa kita gunakan, ya, menjadi kompos, menjadi ekobrik, atau termasuk saya juga nih, kalau bekas goreng-goreng itu minyak-minyak itu ya, ini juga perlu ada tempat pengelolaan. Jadi 3A ini. Yuk, apa yang bisa kita lakukan? 3A. Cegah, pilah, dan olah. Dapat dilanjutkan? Nah, jadi biar agar kita tidak juga capek untuk kepada 3A ini, nah sebenarnya yang menjadi utama kita adalah yang pertama ini. Kita utamakan betul cegah. Sehingga pilah dan olahnya nggak bikin lelah. Ya. Cegah yang tadi awal. Bagaimana kita mengupayakan konsumsi kita tidak berpotensi menjadi sampah. Nah, ini cegah. Seperti apa cegah? Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Cegah yang pertama yaitu mungkin kita mulai pelan-pelan menghindari hal-hal gambar ini. Ya, kita jauhi plastik, jauhi styrofoam, bahkan tisu. Ya, walaupun tisu sebenarnya lebih cepat terurai ya, tapi tisu juga ada isu tersendiri gitu, karena dia menyangkut dengan bahan dasarnya yang menggunakan kayu. Nah, jadi paling tidak apa yang bisa kita lakukan? Kita upayakan menghindari barang-barang seperti ini. Styrofoam, sedok plastik, ya, plastik. Walaupun plastiknya dalam berbagai macam bentuk. Ada botol, ada sedotan, ada kresek, gitu ya, dan macam-macam. Selanjutnya, nah, ini kita utamakan cegah. Tadi kan kita utamakan cegah. Apa yang bisa kita utamakan? Lanjut. Yang pertama adalah beralih dari barang-barang sekali pakai menjadi berulang pakai. Contohnya seperti ini ya. Kalau saya sebutin merek nanti saya dianggap sponsor Bapak Ibu. Tetapi contohnya adalah seperti ini. Wadah yang bisa kita gunakan berulang kali. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah mari kita mulai menabung, menggunakan barang-barang yang bisa berkali-kali pakai. Ya, jangan styrofoam, nanti repot.
kedua. Lanjut. Nah, ini. Lebih baik kita banyak nambah daripada ngambil sekali tapi bersisa. Ini pun menjadi sampah juga. Berpotensi menjadi sampah. Nah, jadi kalau bisa kita usahakan sesuai konsumsi makan kita ini sesuaikan porsi. Ya, kalaupun lapar, lebih baik kita nambah berkali-kali, tapi pasti habis. Pasti seperti piring di sebelah yang warna biru, bersih gitu. Walaupun ya ada preduga, ada persepsi dari sebagian kita kalau makannya saking bersihnya kayak gitu tuh, wis lapar nih, gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, itu jauh lebih baik daripada kita seperti gambar di sebelah yang jadinya kalau di agama kan juga jadi masalah, yaitu mubazir. Sayang. Gitu. Nah, ya. Walaupun katanya kita sering dengar ya, kalau sayang kasih kucing itu sisanya. Gitu. Ya, jadi ini usahakan konsumsi makan kita sesuaikan dengan porsinya dan habiskan. Karena ini mencegah menimbulkan sampah. Lanjut. Sama, kita juga mengusahakan bagi Bapak Ibu sekalian, termasuk saya juga yang sering beraktivitas, kalau bisa ya bekal aja botol minum. Seperti sekarang, saya juga bawa botol minum ya. Jadi kalau minum itu nggak usah beli yang berpotensi menjadi sampah. Kita gunakan botol-botol yang bisa dipakai ulang. Dan sekarang sudah cukup banyak. Lanjut. Yang keempat. Nah, ini bagi kita bila kalau kita ada kumpul-kumpul nih, kita kumpul-kumpul ya, ada kegiatan bersama, ada kegiatan apa yang merapat misalnya di balai RW atau apa, kita ada hajatan. Lebih baik seperti ini daripada kita menyiapkan gelas plastik misalnya ya. Nah, karena apa? Cegah tadi berpotensi menjadi sampah. Memang agak repot, tetapi ini jauh lebih ekonomis. Ya, nah, kita bisa menyediakan galon isi ulang. Jadi kalau ada rapat-rapat, ya usahakan itu. Suruh bawa botol masing-masing untuk minum, misalnya. Nah, dari sisi higienitas juga sama, terjaga. Sisi higienitas juga sama. Artinya kita sudah yakin bahwa alat minum kita sudah benar-benar bersih karena kita bawa sendiri. Lanjut. Nah, begitupun kalau kita memang harus membeli konsumsi. Kita beli makanan, apapun. Gitu. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Dari gambar ini, kalau memang kita harus jajan, nah, seperti gambar yang di sebelah kanan, kalau kita sudah mempunyai wadah yang bisa berulang kali pakai, kita bisa bawa itu. Kalau mau beli siomay, bakso, bawa sendiri barangnya. Nggak usah dikeresekin, gitu. Nggak usah diplastikin. Gitu, ya. Ataupun kalau bisa mau beli jajanan, gitu, kita bisa memanfaatkan jajanan-jajanan tradisional yang wadahnya pun jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan, mohon maaf, dengan gambar yang di sebelah kiri. Ya. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah, tetapi paling tidak ini kita bisa mulai. Gitu. Beli jajan, minimal jajanan kita bawa wadah sendiri. Yang keenam, nah, Bapak Ibu, ya, ini juga bisa kita mulai, kita bawa sapu tangan, nggak mengandalkan tisu basah apalagi ya. Nah, tisu basah juga itu. Nah, jadi mulai bisa beralih ke penggunaan sapu tangan untuk kita bawa kemana-mana, dan ini juga mudah dicuci, disiram air biasa pun bisa, ya. Bahkan di beberapa komunitas pencinta lingkungan Bapak Ibu, mohon maaf saya bukan penggunanya, tetapi sampai ke alat pembalut pun itu sudah tidak menggunakan alat pembalut yang jamak di pasaran, beralih ke pembalut yang
bisa dipakai dari kain. Zaman nenek-nenek saya dulu seperti itu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Tetapi di kalangan komunitas-komunitas pencinta lingkungan itu sudah jamak terjadi dan dijual. Dan itu dijual. Ya. Dijual. Mohon izin, istri saya pun menggunakan itu, mencoba menggunakan itu. Ya. Kalau di rumah nggak kemana-mana. Itu menggunakan itu. Mencoba. Sampai ke sana. Lanjut. Nah, ini pun bisa kita upayakan. Nah, kalau di DKI saya kurang tahu, kalau di Depok ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di DKI itu kalau kita belanja justru terbalik. Kalau kita belanja di supermarket retail modern itu sudah tidak disediakan plastik. Tetapi kalau ke pasar basah masih menggunakan plastik. Tetapi yang bisa kita lakukan, kita bekal aja deh keranjangnya gitu ya. Sekali lagi, yang pertama, upayakan tidak menghasilkan sampah. Nah, kalau kita harus belanja ke pasar, ya kita bekal aja. Kita pisah, kita persiapkan barang-barang, mana yang untuk daging atau ikan, mana yang untuk yang basah, mana yang sayur, mana ikan asin, itu udah kita persiapkan. Dan saya termasuk suami yang setia ke pasar, Bapak Ibu ya. Saya rajin ke pasar, jadi kalau ke pasar itu saya sudah siap tuh. Sudah beli yang yang dorong-dorong gitu ya. Juga sudah mempersiapkan tempat sendiri. Nah, kita lanjut. Nah, ini kita masuk tadi cegah yang pertama. Cukup banyak yang bisa kita lakukan. Nah, tapi kalaupun itu kita masuk ke pilah, ya ini yang kita bisa lakukan. Apa saja yang masuk dalam upaya-upaya pilah yang bisa kita lakukan? Silakan dapat lanjut. Nah, pilah artinya kalaupun memang dari kegiatan konsumsi kita ada sisa konsumsi yang menghasilkan sampah, maka yang bisa kita lakukan, karena susah juga ya Bu ya, kalau benar-benar nggak ada sampah tuh nggak mungkin juga gitu, pasti ada sampah. Tapi paling tidak, kalaupun menghasilkan sisa konsumsi itu menjadi sampah, paling tidak bisa kita pilah-pilah mana sampah yang masuk dalam kategori hijau, yaitu sampah organik atau sampah yang mudah terurai, gitu ya, seperti daun, sisa makanan tadi ya, sampah jenis-jenis yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kompos. Nah, itu masuk dalam kategori hijau. Ya, paling tidak pun kalau kita sampah, kita sudah bisa pilah-pilah. Oh, ini yang masuk kategori hijau. Oh, ini yang masuk dalam kategori kuning. Kalau kategori kuning ini adalah jenis-jenis sampah yang sedikit susah terurai tadi, organik, plastik. Nah, ini adalah sampah-sampah yang sedikit susah diurai. Kita pisahkan. Dan terakhir adalah yang merah. Yang merah ini yang berbahaya, Bapak Ibu. Yang berbahaya ini adalah bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur sifat. Misalnya kalau kita beli obat nyamuk, cairan pupuk atau obat nyamuk atau apapun gitu kan, kalau ada sisa-sisanya itu bahaya. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu, Bu, mungkin binatang ya mengais-ngais tempat sampah jadi racun bisa mati gitu ya. Orang gila bahkan, mohon maaf sekali, orang gila pun kadang-kadang suka ngais-ngais tempat sampah. Kalau kita nggak bisa pisah itu kan bahaya. Ya. Berbahaya dari sisi konsumsi maupun berbahaya dari sisi fisik. Entah itu pecah belah, beling, dan segala macam. Yang bisa kita lakukan adalah kita memilah mana sampah-sampah. Jadi kalau diangkat oleh tukang sampah gitu ya, atau petugas kebersihan, dia sudah tahu, oh ini hati-hati, penempatannya hati-hati. Lanjut. Nah, yang bisa kita lakukan, kalau tidak bisa di rumah pribadi, paling tidak di wilayah kita, di wilayah-wilayah publik. Dan saya rasa sudah lumayan ya, sudah banyak tempat-tempat sampah yang disesuaikan dengan karakteristik sampahnya. Nah, ini contohnya pun seperti ini. Sudah lumayan. Sudah ada tempat-tempat yang disesuaikan. Nah, lanjut.
Kalau belum ada, kalaupun belum lagi, kita salurkan ke tempat-tempat pengelola sampah. Dan sekarang, alhamdulillah, saya melihat sudah cukup banyak sekali badan-badan partisipasi masyarakat untuk membangun aktivitas-aktivitas seperti ini, gitu. Ya, sudah baik itu dalam bentuk sampah kering sampai ke sedekah jelantah seperti ini, minyak-minyak bekas pakai rumah tangga. Ini juga sudah mulai banyak dipersiapkan. Tapi kalau kita belum ada, kita bisa mencari tahu bagaimana menyalurkan sisa-sisa sampah seperti ini. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah olah. Nah, sudah nggak lama lagi. Olah. Yang terakhir adalah olah. Seperti apa? Nah, kalau olah seperti ini memang rumit ya, perlu ada pengetahuan. Ya, disebut rumit juga enggak, tetapi ada upaya yang serius. Nah, yang di tahap ketiga olah ini ada upaya serius yang harus kita pelajari secara sungguh-sungguh. Seperti apa? Kita lanjut. Nah, karena mengolah sampah pun ada ilmunya gitu loh. Mengolah sampah pun ada ilmunya, harus kita pelajari gitu. Nah, yang kita pelajari ya harus membangun jejaring. Seperti apa sih sampah itu dikelola kan gitu ya. Nah, mana sih yang bisa dimanfaatkan dan dimanfaatkan untuk apa? Itu bisa kita cari. Nah, tetapi khusus untuk olah ini memang mau tidak mau, mungkin tidak semua orang bisa. Perlu ada pihak-pihak lain dalam memberikan pelatihan khusus, memberikan ilmunya, sehingga kita dapat paham. Karena sekali lagi, sisa-sisa konsumsi ini tentu mengacu kepada kebiasaan, habit kita, kebiasaan kita dalam melakukan proses konsumsi tadi. Apa sih yang biasa kita konsumsi? Nah, apa-apa yang kita konsumsi, itu kan yang berpotensi menjadi sampah. Tentu pengolahannya pun menyesuaikan. Apa yang dihasilkan, apa yang dihasilkan dari aktivitas kita, itulah yang akan kita kelola nantinya. Nah, lanjut. Nah, di sini dalam tahap pengolahan ini, maka seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak bisa sendiri. Kita harus guyup, kita harus sama-sama, kita harus mempunyai semangat yang sama, mempunyai pesan yang sama, yaitu bagaimana caranya kita mampu mengelola apa yang kita hasilkan gitu. Apa yang kita hasilkan dari konsumsi kita. Jadi di sini ya mau tidak mau kita harus mencari solusi. Ya. Karena sekali lagi sampah itu tidak akan pernah hilang, Bapak Ibu. Sampah itu akan selalu ada selama kita ada. Selama manusia itu beraktivitas itu pasti sampah ada. Yang perlu kita lakukan adalah mencari upaya-upaya inovasi-inovasi, langkah-langkah kreatif untuk mencari solusi. Ya, agar kita mampu mendapatkan informasi dari apa yang kita hasilkan ini untuk kembali lagi ke kita dalam bentuk yang baik. Kita cari partner-partner, orang-orang yang memang sudah berpengalaman dalam mengelola konsumsi sampah ini, kita membangun jejaring. Lanjut lagi. Nah, di sini peran komunikasinya. Jadi paling tidak ya kita harus merubah mindset, pola pikir, kebiasaan. Karena kok kita sebut sampah, semua orang pasti jijik. Semua orang pasti mempunyai negatif value, nilai-nilai yang jelek. Karena kok kita sebut sampah itu pasti nggak ada bagus-bagusnya. Jadi yang bisa kita lakukan agar masyarakat minimal
Ya, minimal keluarga kita mampu mengelola mampu menjaga lingkungannya adalah kita rubah. Jangan sebut sampah kalau perlu. Yang ada kita ganti menjadi sisa konsumsi. Karena sampah itu pada dasarnya adalah tanggung jawab kita juga. Kita rubah. Kalau perlu nggak bilang sampah, tapi sisa konsumsi. Mungkin menurut saya orang jadi beda. Karena kalau apapun ketika disebut sampah, pasti negatif. Kita rubah menjadi kata-kata yang bentuknya sama gitu ya, objeknya sama, ya. Tetapi kalau kita bilang sisa konsumsi, itu kesannya aja udah beda. Sisa konsumsi. Lanjut. Nah, karena sisa konsumsiku adalah tanggung jawabku. Karena konsumsi, karena kita semua di awal tadi sudah kita singgung ya bersama, bahwa di awal sampah itu tidak hadir secara tiba-tiba. Sampah itu adalah hasil dari sebuah kegiatan konsumsi. Jadi kalau kita sepakat menjadikan ini adalah sisa konsumsi, maka konsumsi kita adalah tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab orang lain. Kalaupun ada tanggung jawab pihak lain, paling tidak dia mampu menempatkan sisa konsumsi kita dengan tepat. Tidak menjadi masalah. Tempat kita bersih, tetapi tempat lain berantakan. Ya, tempat kita bersih, tetapi tempat orang lain berantakan. Kenapa? Karena menjadi tempat sisa-sisa konsumsi kita. Nah, jadi kalau dalam pengelolaannya ini sudah benar, saya rasa kita bisa menyatakan bahwa sisa konsumsiku adalah tanggung jawabku. Tanggung jawab kita semua. Selanjutnya saya rasa ini terakhir. Lanjutnya. Iya, betul. Sekian Ibu materi. Boleh slide terakhir lagi? Semua materi-materi tadi. Boleh slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Panitia. Nah, materi-materi tadi itu saya dapatkan dari sumber-sumber ini. Ya, sumber-sumber ini adalah gerakan-gerakan yang memang mereka fokus kepada pengelolaan sampah. Termasuk saya sendiri pun saat ini masih belajar untuk menjadi mengelola sisa konsumsi. Tidak mudah Bapak Ibu, karena ini perlu dukungan semua pihak. Tapi kalau kita mempunyai pendapat, saya kan buang sampahnya cuma sedikit. Bayangkan yang ngomong gitu seratusan penduduk dunia. Saya buang itu cuma satu plastik, tapi yang melakukan itu 100 juta orang. Sama aja banyak. Saya pun sama. Saya dan keluarga pun sama mengikuti komunitas yang berusaha minimal mengelola sisa-sisa konsumsi. Sisa-sisa konsumsi. Nah, ya, saya belum sampai ke tahapan yang cukup ekstrim gitu ya, mengelola sampah yang sampai mengolah gitu. Saya masih berada di tahap cegah. Saat ini saya masih berada di tahap cegah. Walaupun saya belum sampai ke pilah sudah sedikit, ya. Pilah sudah sedikit. Tetapi saya masih menguatkan diri untuk cegah. Cegah itu sulit sekali. Kenapa? Karena sangat tergantung dari lingkungan besar. Ketika harus mengkonsumsi beberapa produk, itu masih sulit untuk terhindar dari potensi-potensi sisa konsumsi tadi. Itu sulit. Tetapi paling tidak gerakan kecil ini bisa kita perkuat bersama. Dengan apa? Satu, cegah. Yang kedua, saya mencoba merubah mindset minimal keluarga saya, jangan sampah, tapi sisa konsumsi tanggung jawab. Jadi kalau beli apapun, beli ini, beli itu, ayo, habis nggak? Kalau makanan ya, makan habis nggak? Kalau habis silakan beli, tapi kalau nggak habis, sharing. Itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Sekian
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit paparan saya, ya, sedikit paparan saya, tapi mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya yang bisa kita ambil bersama-sama, karena bukan hanya untuk Bapak Ibu, ini juga kepada diri saya sendiri. Nah, selanjutnya mungkin saya persilakan untuk sama-sama kita berdiskusi. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Dita. Terima kasih Ibu Dita. Terima kasih Pak Dedi. Menarik sekali ya kalau kita berbicara mengenai sisa konsumsi ya. Jadi kita harus sudah mulai mengganti istilah sampah ini dengan sisa konsumsi. Saya sepakat nih. Jadi biar masyarakat juga ketika melihat sampah identik dengan hal-hal yang kotor, jijik dan sebagainya. Nah, sepakat dengan istilah sisa konsumsi. Mulai sekarang mungkin bisa digerakkan hashtag tadi ada sisa konsumsi. Jadi sama-sama kita bisa merubah tadi mindset ya kan, biar kalau orang berbicara mengenai sampah ya tidak lagi yang merasa jijik atau bagaimana ya kan dengan istilah sisa konsumsi itu tadi. Ya memang permasalahan mengenai sisa konsumsi ini tidak hanya tanggung jawab pasukan oranye saja ya, tetapi juga tanggung jawab kita juga ya, termasuk saya juga. Nah, ini menarik sekali. Di daerah saya pun ini sedikit informasi saja ya Pak Dedi. Jadi kayak pencegahannya itu sudah mulai dengan seperti daur ulang seperti karbol, molto dan sebagainya. Itu ada orang yang keliling menggunakan motor, dan ibu-ibu di komplek itu hanya cukup menyediakan botol untuk didaur ulang. Jadi kalau kita beli di Aeon misalnya di supermarket, walaupun menggunakan refill, tetap saja itu ada plastiknya. Nah, dengan cara seperti itu, ya itu menarik sekali, sudah membantu untuk yang 3A yang pertama lah paling nggak, cegah itu tadi ya. Ya, nah mungkin tidak perlu berlama-lama ya di sini, kita langsung saja pada sesi diskusi ya, biar Bapak Ibu yang hadir dalam acara pengabdian masyarakat ini dengan tema komunikasi kesehatan ini bisa sama-sama kita berdiskusi dan saling tanya jawab dengan Pak Dedi. Mungkin silahkan saya buka untuk sesi diskusi pada sore hari ini. Siapa yang ingin bertanya? Mungkin 3 penanya terlebih dahulu. Ya, ini ada Bu Sutarsi di kolom chat udah nulis. Ini ada Ibu. Ibu Sutarsi ya. Bagaimana sih pilah sampah atau tanggung jawab terhadap sampah atau sisa konsumsi bisa menjadi isu publik ya, karena reaksi masyarakat terhadap mati lampu lebih tinggi daripada lingkungan yang kotor. Nah, monggo Pak Dedi, silakan. Iya, Ibu Sutarsi ya, memang sekali lagi Ibu, terima kasih Ibu. Cuman kalau digambar nih display Bu Sutarsi ada 2. Yang mana nih Bu Sutarsi yang jilbab yang hijab buat? Oh, yang hijab hitam. Salam Bu Sutarsi. Semoga selalu sehat ya Bu. Ya, baik Bu. Pertanyaan Ibu, memang isu sampah ini bukan isu yang sederhana ya. Walaupun di benak masyarakat, sampah itu seringkali dianggap sesuatu yang receh. Karena apa? Seperti yang tadi seperti kita lihat sama-sama Bapak Ibu, ya, bahwa hasil riset itu menunjukkan loh bahwa sampah itu adalah urusannya petugas kebersihan. Makanya kalau kita lihat tadi ya, Bapak Ibu masih lihat ya, yang cukup besar pola masyarakat dalam menanggapi sampah, kan begitu ya. Kalau di desa di perdesaan itu masih sering dibakar cara mengolah sampah. Kalau di perkotaan, saya rasa kita semua masuk dalam area perkotaan itu masih mempunyai pola pikir yang besar bahwa sampah adalah tanggung jawab petugas kebersihan. Padahal, nah, berdasarkan diskusi kita tadi, kita bisa lihat sampah itu tidak bisa hilang. Bersih di tempat kita, tetapi masalah di tempat lain. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, khususnya ke Bu Sutarsi ya, bahwa ini yang menjadi tugas kita bersama di wilayah kita masing-masing. Saya tidak memberikan contoh orang lain karena saya takut salah. Diri saya saja ya Bu ya. Saya juga demikian Bu. Saya bukan petugas RT, tetapi
saya berusaha untuk memberikan masukan-masukan kepada aparat tempat lingkungan saya tinggal untuk bagaimana agar orang ini, masyarakat itu bertanggung jawab terhadap sampah. Salah satunya itu tadi, yuk kita rubah, jangan sampah. Kalau bisa Pak RT, kalau kita mau kerja bakti, jangan sebutin kerja bakti. Orang udah males dulu dengernya. Jadi memang komunikasi, pesan komunikasi itu menjadi penting. Jadi saya bilang, Pak RT bilang aja, yuk kita kumpul-kumpul ngopi, itu orang pasti datang. Nah, terserah Pak RT, agenda nanti sebutin. Nah, diskusi kebersihan, ya, nanti lanjutnya nanti ada berbersih area tertentu. Tapi kunci awalnya undangannya jangan kerja bakti dulu. Makan-makan kayak apa kayak itu jauh lebih efektif dan terbukti Bapak Ibu. Saya tinggal di Pondok Pinang, Bu, di Jakarta Selatan. Saya tinggal di RT 3 RW 12 tepatnya. Ya karena Pondok Pinang itu cukup luas, tapi di wilayah saya paling tidak. Yang bisa saya berikan kepada pengurus aparat wilayah saya adalah itu salah satunya. Pertama, Pak, kalau orang mau guyup sama-sama, pertama kerja baktinya nggak usah keliling-keliling. Beri tanggung jawab, kerja bakti, bersihin lingkungan rumah masing-masing. Jadi saya nggak usah bersihin si A, si B, biarin aja dia bersihin. Tapi saya bertanggung jawab. Nah, nanti bagi-bagi tuh. Datang, kasih kue, kasih apa, kita kumpul dulu. Nah, yuk bersihin rumah ini. Itu enak. Biasanya disentil-sentil seperti itu lebih enak. Akhirnya saya malu sendiri Bapak Ibu. Kalau got saya kotor, nah yang saya marahin itu adalah tukang jajanan di depan rumah. Nah saya suka tegur, Pak, kalau mau dagang boleh, tapi tolong sampahnya saya modalin karung yang bisa dipakai-pakai, yang bisa dicuci, yang putih itu. Pak, ini jangan dibuang, jangan dibuang, silakan simpan di situ. Paling tidak itu. Nah, jadi sekali lagi isunya adalah satu, bagaimana kita menyampaikan pesan, ya, pesan itu penting. Nah, kedua, kita sepakat bahwa masyarakat menganggap sampah ini adalah urusan kecil yang itu adalah tanggung jawab masing-masing. Paling tidak, ya, bayangkan Bu, kalau satu orang menganggap saya cuma buang satu sedotan, tapi yang ngomong itu 500 juta manusia, cuman satu, saya cuma buang satu ini kok, tapi yang ngomong itu 500 juta, sama aja sampah sebanyak 500 juta gitu. Nah, jadi kenapa? Karena sampah itu terutama kita ya yang tinggal di, mohon maaf saya bukan di komplek, biasanya biaya sampahnya pun murah, cuman 15.000. Nah, bayangkan, karena cuman 10.000, 15.000, bahkan ada 5.000 ya biaya bulanannya buang sampah, kita juga jadi semena-mena. Kenapa? Karena penghargaan terhadap sampah pun kecil. Dan itu membawa pengaruh kepada persepsi kita. Makanya publik lebih kena merasa tersetrum ketika harga listrik naik, Bu ya. Listrik naik, oh dia air naik, oh begitu sampah nggak naik. Kenapa sih naik mahal amat? Oh sampah doang. Ya karena apresiasi kita, apresiasi masyarakat terhadap sampah pun rendah. Seperti yang tadi kita diskusi di awal, menganggap bahwa sampah itu hal yang remeh, hal yang receh, hal yang itu tanggung jawab petugas kebersihan. Padahal sesungguhnya sampah itu hadir karena kita, pola konsumsi kita. Nah, jadi memang ini tidak mudah, Bu Sutarsi, tetapi yang bisa kita lakukan, kita merubah mindset publik. Ya, mindset publik. Paling tidak kita mencoba bukan ganti misalnya ya, bukan tempat sampah, sisa konsumsi. Itu juga coba. Paling tidak karena kalau kita nangkap aja ya, sampah dengan sisa konsumsi, pasti kita merasa lebih
lebih enak, lebih bernilai ya kalau dibilang sisa konsumsi dengan sampah. Oh, sampah tuh mau kata sampah bersih, tetap aja sampah tuh kotor. Ya, jadi ini memang harus menjadi perhatian semua, walaupun ini tidak mudah. Yang bisa kita lakukan terus melakukan sosialisasi seperti ini. Kita menggandeng aktivis-aktivis lingkungan yang bisa menyadarkan, sampah itu penting, ya, lebih penting dalam kehidupan anak cucu kita. Bayangan Bu, tadi kan ada tuh usia sampah yang terurai sampai ratusan juta. Ya kita aja 30, 60, 50 aja udah kembali lagi ke tanah, terurai lagi kitanya. Sampahnya belum. Kan begitu ya. Kalau kita saja kembali ke tanah cepat terurai. Tapi sampah yang kita konsumsi itu menjadi peninggalan kita. Nah, itu saya rasa ini menjadi PR bersama Ibu ya. Nggak mungkin kita sendiri itu tidak mungkin. Nah, itu yang kedua. Sementara itu Bu Dita, untuk Bu Sutarsi. Baik, menarik sekali nih Mas Pak Dedi ya. Nah, ini ada pertanyaan kedua ini dari Ya. Ibu Arianti. Adakah saran untuk pembiasaan anak-anak nih Mas? Jadi kan memang kadang-kadang kalau kita menyuruh anak-anak kan paling susah nih. Nah, adakah sarannya? Ya, kalau saran anak-anak itu paling mudah Bu. Paling mudah kenapa? Karena sekali lagi saya mencontohkan pada diri saya sendiri Bu ya. Saya tidak ingin mencontohkan orang yang takut salah fitnah, tapi mencontohkan pada diri sendiri. Anak-anak memang susah. Memang susah. Tetapi anak-anak itu adalah peniru nomor satu. Anak-anak itu adalah peniru nomor satu. Jadi kalau anak-anak nggak buang sampah dengan benar, tidak mengapresiasi sisa konsumsinya, itu artinya adalah tanggung jawab lingkungannya. Saya nggak bilang orang tua, tetapi yang bertanggung jawab adalah lingkungannya. Baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekitar, maupun lingkungan sekolah. Jadi kalau anak-anak tidak bisa tidak bisa mengapresiasi sisa konsumsinya, artinya yang salah bukan anaknya, yang salah adalah lingkungannya. Yang salah mungkin kita sebagai orang tua. Yang salah mungkin kita sebagai guru. Yang salah mungkin lingkungan kita yang tidak menyediakan tempat sampah. Karena sekali lagi anak-anak itu adalah peniru nomor satu. Peniru nomor satu. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anak saya ketika dia dari kegiatan konsumsi yang menghasilkan sisa konsumsi, itu yang saya selalu sampaikan. Misalnya mau beli ini, mau beli itu, beli ini. Oke, saya bilang, oh kalau mau beli ini, itu nggak langsung habis loh. Itu pasti susah. Jadi lebih baik habiskan di sini, tempat sampahnya dekat. Kalau nanti kita jalan, kita nggak tahu. Minimal begitu. Jadi lebih baik kurang. Saya lebih sering sharing sebenarnya. Kok dengan anak-anak itu lebih sharing. Kalau beli sesuatu, terutama yang sifatnya makanan, itu lebih baik sharing. Sehingga pertama nggak dan makan di tempat. Sehingga nggak repot buang sampahnya. Dan saya selalu meminta mereka untuk menyampaikan sisa konsumsinya itu ke tempatnya. Dan itu alhamdulillah berhasil. Kalau untuk anak saya ya, alhamdulillah berhasil. Nah, jadi sekali lagi untuk anak-anak, karena mereka adalah peniru yang unggul, ya, artinya agar mereka bisa menjadi habit, menjadi kebiasaan dalam menghargai sampah, ya, menghargai sisa konsumsi, maka itu adalah menjadi tanggung jawab orang yang ditiru. Siapa orang yang ditiru? Orang tua, lingkungannya. Orang tua, kakaknya mungkin, omnya mungkin. Nah, itu juga. Jadi, memang yang utama itu adalah lingkungan terdekatnya. Itu yang sulit. Jadi, kalau orang lingkungan di rumah saja sudah tidak mengapresiasi konsumsinya, tidak bertanggung jawab terhadap konsumsinya, ya sulit. Gitu.
Gitu Bu Dita. Siap, baik. Terima kasih Pak Dedi. Nah ini Lanjut lagi Bu Laila ya Pak. Iya, lanjut lagi Bu Laila ini Pak Dedi mengenai masalah minyak jelantah. Gimana tahu itu diolah benar-benar oleh orang yang memang berkecimpung di biodiesel seperti itu. Takutnya kan disalahgunakan nih sekarang. Betul. Kayak abang-abang penjual lele, pecel lele Betul. di jalan kaki lima dan sebagainya. Monggo Ya. Pak Dedi. Betul Bu. Nah ini yang untuk menjawab ini terima kasih Bu Laila ya. Ini memang menjadi isu tersendiri, kita buang sembarangan juga hati-hati gitu ya, asal buang juga nanti dimanfaatin oleh yang lain-lain gitu ya. Tetapi yang pasti ini menyangkut dengan slide yang terakhir. Ini adalah tugas kita untuk mencoba mencari komunitas atau orang-orang atau lembaga-lembaga yang memang dia menerima sedekah jelantah. Dan saya rasa komunitas-komunitas ini cukup banyak. Salah satu sumber yang saya pakai itu menyediakan jemput bola. Jadi kalau kita sudah dapat komunitas ini dia siap untuk menjemput minyak jelantah yang kita hasilkan. Bekas minyak goreng kita tuh dia siap jemput. Nah, ini akan menarik bila wilayah-wilayah, tapi tentunya mungkin tidak perorangan mungkin ya, mungkin bisa diakomodir dalam kelompok-kelompok seperti yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Kita mencari partner, kita mencari rekanan yang mampu mengolah ini dengan baik dan benar. Karena kalau salah ya kekhawatiran itu bisa terjadi gitu. Nah, karena betul minyak bekas ini kalau kita salah buang, ini juga menjadi bahaya gitu. Saya rasa kita harus membangun jejaring itu Bapak Ibu ya, sehingga minyak jelantah ini bisa kita manfaatkan dengan benar. Nah, selanjutnya lagi ya, izin Bu Dita ya. Ini juga bagaimana dan bagaimana untuk sampah yang tidak diterima pengepul, bungkus snack, bungkus rinso, ya itu Bapak Ibu. Ya, memang untuk beberapa bank sampah dia nggak menerima. Ada beberapa bank sampah yang dia tidak menerima yang seperti itu. Tetapi kalau ada yang tidak menerima, tentu pasti ada yang menerima, kan begitu ya. Jadi kita selalu positive thinking. Kita harus positive thinking. Kalau ada yang menerima, pasti ada yang menerima. Nah, gitu. Jadi sekali lagi jawaban saya sama. Artinya ini adalah PR kita bersama untuk mencari tahu, untuk membuka jejaring kita seluas mungkin. Ya, seluas mungkin. Karena tentu hal ini daripada dikelola oleh orang-orang yang tidak punya ilmunya, kan lebih parah, lebih bahaya. Jadi paling tidak kita mencoba mencari tahu siapa nih yang bisa memanfaatkan seperti itu. Dan ini juga menjawab ke pertanyaan dari, mohon izin, Ibu Jati ya. Ibu Jati, mungkin nggak sih kita hidup tanpa plastik sama sekali gitu loh ya. Nah, kalau ditanya mungkin Bu, mungkin saja. Jawaban saya mungkin, kalau ditanya mungkin saja. Walaupun, nah ya, adanya plastik ini pun karena faktor industri, Bapak Ibu. Ya, karena faktor pengetahuan. Mengapa? Karena plastik ini murah. Satu, ya, murah, dan dia juga dari sisi ekonomis lah ya. Jadi ekonomis tuh murah dan menguntungkan bagi yang memproduksinya. Nah, begitu. Dan karena dia plastik, artinya dia bisa dibuat packagingnya gitu, maksud saya itu bungkusnya itu bisa dibuat semenarik mungkin. Nah, artinya kita akan, tanda kutip, kita akan berperang dengan industri. Dengan industri. Nah, kalau ditanya mungkin nggak mungkin. Kalau ditanya, kalau saya selalu positif. Mungkin nggak? Mungkin tanpa plastik. Bisa saja. Ya, bisa saja. Toh, zaman dulu pun
nggak ada plastik, ya kan? Bisa saja. Wah, pertanyaannya bagaimana? Nah, bagaimana kalau tanpa plastik? Yang bisa kita tantang justru diri kita sendiri, Ibu Jati ya. Yang bisa kita tantang adalah diri kita sendiri. Sebelum kita ke orang lain, kita buktikan dulu deh. Bisa nggak saya tanpa plastik? Saya rasa bisa. Kalau untuk sendiri, saya yakin bisa. Tapi memang Bu Jati perlu ada modal juga ya Bu ya. Nah terkadang itu tidak murah Bu. Ya mohon izin. Seperti wadah-wadah yang seperti yang tadi saya contohkan ya. Itu nggak murah. Ya. Kita beli alat sedotan minum. Ada kok yang nggak plastik. Tapi sekali lagi, itu pun nggak murah. Ribet nggak? Ribet. Karena apa? Nggak bisa ditekuk. Ya, apalagi kok minum yang panas nggak bisa Bu. Oh, melepuh bibir kita. Ya, artinya mungkin nggak? Mungkin. Kalau mau masa sih bisa nggak? Buktikan diri sendiri. Yang sulit itu ya ketika apa sih yang sulit? Ya karena yang membuat sulit karena pola konsumsi kita yang sulit, Bu. Tadi Bu Dita udah memberikan contoh. Salah satu upaya kita untuk mencegah itu, ya jangan beli yang sumbernya dari plastik. Kalau kita contoh ya, snack-snack tadi ya, snack-snack tadi tuh, yang dibungkus-bungkus snack, ya udah nggak usah beli snack kayak begitu. Cari snack yang memang organik, tanda kutip ya. Makanan-makanan kita tradisional itu organik loh. Iya kan? beli sabun atau apapun sekarang sudah banyak tersedia Bu. Yang tadi Bu Dita juga udah sampaikan. Refill contohnya ya. Sabun cuci. Udah nggak pakai rinso Bu saya. Ada sabun apa tuh? Sabun yang liter. Nah, dan nggak kalah wanginya. Bahkan sedikit lebih murah. Sedikit lebih murah. Nah, jadi kalau ditanya mungkin, saya optimis insya Allah mungkin. Tapi kalau mungkin ini dalam skala global, dalam skala besar, ya Bu Jati, saya jawab tidak mudah Bu. Karena pergerakan aktivis-aktivis lingkungan ini udah lama Bu. Sampai sekarang mereka masih berjuang. Nah, bagaimana yang bisa kita lakukan? Kita nggak usah jadi anggota Greenpeace, nggak usah. Tapi kalau mau bagus, gitu ya. Kalau mau bagus. Tapi kalau nggak sanggup, nggak punya waktu untuk bergabung dengan komunitas seperti itu, paling tidak diri kita saja, Bu. Bisa nggak kita? Bayangkan, kalau Ibu berhasil, Ibu Jati berhasil, Ibu Jati minimal nggak usah tetangga, Bu ya, ke anak Ibu gitu loh. Otomatis anak Ibu punya suami atau punya istrinya, mertuanya ikut. Bayangkan, Bu. Saya yakin bisa. Tapi cuma saya sendiri loh, Pak. Yang usaha seperti Bu Jati banyak. Nah, itu juga bisa signifikan, Bu. Jadi sekali lagi, yang bisa kita lakukan adalah, yaitu tadi, konsumsiku adalah tanggung jawabku. Jadi kalau konsumsi kita masih, mohon maaf, kita masih tidak bisa melepaskan plastik, ya jangan salahkan orang itu. Ya, mereka memproduksi itu karena masih ada mengkonsumsi. Nah, konsep pasar, konsep ekonominya di situ. Nah, susah lawannya, ya kita yang beli terus, mau gimana? Ya kan snack-snack itu ada terus ya, karena kita nggak menghargai makanan-makanan snack-snack tradisional kita. Kalau di pasar-pasar ke Majestic ya Bu ya, itu banyak loh Bu makanan snack yang kiloan-kiloan tuh, yang toplesnya gede banget tuh. Nah itu banyak kok, nggak kalah enak gitu maksudnya. Nah, cuman ya memang habit kita, aduh repot. Memang pertama PR Bu, mau belanja, bawaannya banyak. Bawa plastiknya, bawa tas belanjanya lah, bawa ini itu memang repot ya Bu ya. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah ringan. Kalau pepatah orang tua saya bilang itu ala bisa karena biasa gitu. Jadi saya rasa
ini memang proses yang tidak bisa singkat. Ini adalah proses yang cukup panjang, tetapi saya yakin, insya Allah bisa. Karena khawatir, Bu, kalau kita lihat survei-survei, kita lihat pemberitaan terkait dengan isu-isu sampah, isu-isu lingkungan, Bu, ya. Wah, sekarang itu kalau di laut, kalau saya lihat di SeaWorld itu, bukan web orang yang memang fokus terhadap pengelolaan isu di laut, itu perbandingannya sampah dengan ikan udah 1:1 sekarang. Sampah dengan ikan. Yang mungkin orang tidak buang sampah ke laut, Bu. Tetapi sampah-sampah yang konsumsi manusia ini lama-lama tergerus ke laut. Ya. Dan itu sudah mendekati 1:1. Makanya kan kita pernah melihat ya, masa sih kura-kura tengah laut kecolok sama apa tuh, sama sedotan. Bayangin. Aneh, tapi itu nyata. Gitu. Ya, saya kembali lagi ke Bu Dita. Ya, ini Pak Dedi masih ada 2 penanya lagi nih Siap, kayaknya Bu. pada antusias sekali untuk bertanya kepada Pak Dedi. Nah, ini ada Bu Ratih ingin bertanya mengenai bagaimana dengan posisi pemulung yang selama ini menjadi kendala atau hambatan dalam sosialisasi pemilihan sampah nih Pak Dedi. Betul. Ya, Mbak, terima kasih Ibu Ratih. Waduh, udah Ibu Ratih Hani lagi. Ini nama benerannya, Bu, ya. Bagus sekali namanya, Ratih Hani. Jadi kalau dipanggil sama siapa, pasangannya Hani gitu ya. Selalu, maaf Bu ya, bercanda sore-sore. Ya, pemulung, Bu. Pemulung ini itu juga sebenarnya satu sisi dia adalah orang yang melakukan tahap kedua dari 3A, yaitu pilah. Tapi yang dipilahnya hanyalah plastik, ya kan? Pemulung itu dia hanya ngambil plastik. Selain plastik tidak diambil sama dia. Ya. Nah, kenapa? Karena tadi itu, Bu, industri plastik ini luar biasa. Plastik itu diambil untuk diolah menjadi biji plastik lagi. Biji plastik diolah jadi plastik lagi, terus muter-muter. Nah, ya, dalam hal ini sebenarnya dengan keberadaan pemulung ini bagi saya ya dari sisi A-nya baik sih. Dia mengambil plastik. Dia memilah plastik. Dan pemulung ini kan memang di tempat-tempat mainnya itu kalau enggak di pembuangan sampah sementara atau di tempat sampahnya. Yang dia kumpulkan itu. Dia nggak masuk ke rumah-rumah pribadi kita ya. Selama rumah kita, dia nggak akan masuk sana. Dia masuknya ke sampah-sampah yang berserakan di jalan. Satu sisi baik. Satu sisi, dari sisi A, pilah. Baik, karena apa? Dia yang mengumpulkan sampah-sampah plastik. Tapi dari sisi sosial, nah, ini tentu ini juga menjadi pertanyaan gitu ya. Untuk di daerah kita, di daerah DKI ini sudah ada pasukan oranye ya, yang memang fokus ke sana. Saya nggak tahu di daerah lain di non-Jakarta ada nggak yang seperti itu. Karena kalau kita berbicara mengenai pemulung, ini kan sebenarnya adalah isu sosial ya. Tapi ya, sekali lagi Bu, karena apa? Kenapa pemulung itu begitu rendah di mata kita? Karena dianggap dia berhadapan dengan sampah. Karena mereka berhadapan dengan sampah. Yang notabene sampah itu bagi kita kotor. Ditunjang dengan performance mereka gitu loh. Mohon maaf. Performance mereka kan seperti itu juga. Kumuh, dekil. Seandainya saja dinas kebersihan mungkin atau apa memfasilitasi mereka misalnya ya. Ya bisa-bisa saja. Itu sebenarnya lari ke kebijakan. Tapi kalau saya memandangnya, mereka adalah pelaku yang melakukan unsur yang kedua, yaitu pilah. Karena dia ngubek-ngubek sampah hanya untuk mengambil plastik saja. Itu tanggapan dari saya ya, Bu Ratih ya. Nah, jadi tinggal bagaimana kita tanda kutip memanusiakan pemulung ini. Memanusiakan pemulung ini. Nah, kemudian lanjut ke Bu Retno ya. Ya, yang terakhir ya, pertanyaan terakhir
sebelum Terakhir, Bu. karena Untuk waktu sudah mulai jam 4 nih Mas Pak Dedi. Oh gitu, baik. Bu Retno, untuk Bu Retno ini untuk cegah pilah dan olah tadi akan lebih mudah dilaksanakan jika masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masalah sampah atau lingkungan. Yang jadi permasalahan adalah masih banyak sekali masyarakat yang masih abai dengan 3A tersebut. Nah, kira-kira cara yang paling efektif untuk mempercepat kesadaran untuk mau melakukan 3A itu bagaimana? Mau tidak mau sosialisasi yang terus-menerus. Tidak ada jalan lain. Yang harus kita lakukan adalah melakukan sosialisasi. Orang abai karena dia tidak terinformasi. Ya, tidak terinformasi. Sekarang sesungguhnya informasi itu ada. Sebenarnya informasi itu sudah cukup banyak, Bapak Ibu sekalian. Ada di mana-mana. Cuman hanya sekali lagi saya katakan adalah satu. Masyarakat masih menganggap sampah itu adalah hal yang remeh. Ini yang jadi sulit. Ini yang jadi sulit. Ya. Kalau kita tanya, isu lingkungan tuh banyak, cuman ya tadi yang disebut pun isu lingkungan gitu. Padahal sampah ini adalah bagian dari lingkungan. Karena isu lingkungan bukan hanya sampah, tetapi juga bagaimana pengelolaan sumber daya alam, hutan, laut, air, sungai, itu juga menjadi isu lingkungan. Jadi isunya dibukanya memang besar ya Bapak Ibu ya. Isu yang dibukanya besar. Nah, yang kecil-kecil aja sampah ini abai. Kenapa? Karena sekali lagi kita masih menganggap sampah itu adalah hal yang remeh dan receh. Nah, yang sering kali lupa bahwa sampah itu sebenarnya adalah produksi rumah tangga kita. Produksi kita itu adalah hasil konsumsi kita. Nah, bagaimana masyarakat sadar ya mau tidak mau, tidak ada jalan lain selain aktif kita dalam melakukan sosialisasi, dalam melakukan edukasi. Kalau belum terbentuk kelompok-kelompok tugas seperti ini, paling tidak ke rumah masing-masing. Paling tidak di rumah masing-masing kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita konsumsi. Yang bisa kita lakukan cuma pertama, cegah. Yuk kita sama-sama cegah potensi sampah. Bisa nggak kita mengurangi potensi sampah atau sisa konsumsi kita? Saya yakin kalau kita maksimal dicegah, ya yang tadi saya bilang kan, kalau kita maksimal dicegah, insya Allah pilah dan olahnya ringan. Tapi kalau kita abai dengan cegah, capek. Mohon izin, kurang lebih seperti itu Mbak Retno yang bisa saya sampaikan. Memang tidak gampang ya, tetapi sekali lagi agar masyarakat kita sadar, yang mau tidak mau, peran serta kita adalah mengedukasi dengan baik, menyampaikan pesan-pesan ini dengan bahasa-bahasa yang positif. Bahasa-bahasa yang positif. Pesan yang positif cenderung penerimanya positif. Tapi kalau udah pesan itu negatif, sulit orang untuk berkontribusi. Orang males Bu kalau diberikan, yuk kita bersihin sampah. Yakin saya males semua. Yuk kita bersih sampah. Alasan macam-macam. Nganterin anak, ada pengajian, aduh macam-macam lah. Karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, Bu. Berdasarkan lingkungan saya. Kalau diajak kerja bakti sulit sekali. Kalau diajak makan-makan ngumpul. Nah, makan bersihin rumah masing-masing. Itu kena dapat. Kurang lebih seperti itu, Bu Retno, Bu Rati, dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Baik, menarik sekali. Terima kasih pemaparannya Pak Dedi ya. Dan juga tadi sesi tanya jawab sudah dijawab semua oleh Pak Dedi. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Dan memang berbicara mengenai sisa konsumsi ini nggak akan ada habisnya. Tetapi inti dari diskusi kita pada sore hari ini yaitu kalau memang menyuruh masyarakat Indonesia untuk melakukan kesadaran 3A itu tadi memang dapat dikatakan tidaklah mudah, tetapi intinya adalah dari diri kita sendiri untuk melakukan hal tersebut terlebih dahululah untuk mencegah bumi ini dari banyaknya sisa konsumsi itu tadi. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada diskusi pada sore hari ini.
untuk diskusi untuk acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Saya selaku moderator di sini undur diri. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Dita yang sudah memandu berlangsungnya diskusi dengan Pak Dedi pada sore hari ini. Wah, cukup menarik sekali ya, dan para hadirin sangat antusias. Mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikan dan juga memaksimalkan 3A nih, yaitu mencegah, memilah, dan juga mengolah. Baik, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera dan disiapkan senyum terbaiknya. Kepada para hadirin, dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera, dan kepada panitia dipersilahkan untuk mengambil alih sesi ini. Baik, ini simbolnya ya, Bu Kiki, ini simbolnya ya. Iya, mungkin boleh sekali lagi ya, teman-teman panitia. Ya, berarti ya ikut simbolnya ya. Oh, Ya. ini ya. Oke, siap. Oke. Mungkin bisa saya pandu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ayo kita. Disebutin Ki 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Dedi, kepada moderator Ibu Dita, dan juga tentunya kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan PKM ini. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih mohon Pak Dedi. maaf bila ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih Pak sekali Aris, lagi. makasih. Bu Dita, makasih. Sama-sama, Mbak. Ibu Bapak semua, terima kasih. Kiki, Risma.